Basudara bangsa Maluku, Alef Uru, Alif Uru, Ina yang Tuhan Yesus kasihi. Mena! Mulia! Mena! Mulia! Mena! Mulia! Firman Tuhan dalam Mazmur 126 menggambarkan kepada katong semua tentang bagaimana sukacitanya bangsa Israel sewaktu mereka dipulihkan dari keadaannya yang tidak layak, dari keadaan yang bobrok, dari keadaan yang hina dina, dan berbagai keadaan yang sangat memprihatinkan kepada keadaan mereka yang lebih baik. Keadaan yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kebebasan, penuh dengan keamanan, penuh dengan kesentosaan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan. Pokoknya penuh dengan berbagai keadaan yang menyenangkan. Saudara bangsa Maluku yang beta kasihi, beta hormati, dan beta perjuangkan siang maupun malam. Betapa bahagianya mereka seperti bermimpi. Artinya mereka tidak pernah menyangka bahwa keadaan mereka akan menjadi bagus atau akan menjadi penuh dengan kebahagiaan. Mereka bersorak-sorai, mulut mereka penuh dengan tawa dan gembira ria. Bahkan lidah mereka penuh dengan kegirangan yang amat sangat. Penuh dengan kepujian akan perbuatan Yahweh yang heran dan ajaib. Beban berat terlepas sudah, wajah mereka penuh dengan sukacita. Itulah keadaan mereka yang dipulihkan dari duka cita menjadi sukacita, dari kelaliman menjadi keadilan, dari keonaran menjadi kebenaran, dan dari kecurangan menjadi kejujuran. Beta bisa membayangkan betapa duka nestapa yang mereka alami, dengan seketika itu juga hilang tanpa bekas, tanpa dendam, bahkan tanpa kebencian. Saudara bangsa Maluku yang teteh manis kasihi, beta bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dan beta juga yakin dan percaya bahwa saudara bangsa Maluku juga dapat merasakan apa yang Israel rasakan pada saat mereka dipulihkan oleh Hua yang Bapa satu-satunya di sorga. Mereka dihajar dengan keras oleh Tuhan melalui tangan-tangan bangsa kafir yang tidak mengenal Allah pada saat itu. Khususnya mereka dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur, yang menyebabkan mereka sangat sengsara dan menderita dalam perbentengan mereka. Dan oleh karenanya mereka mengeluh dalam doa. Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos serta seluruh rakyat Israel berdoa dan berseru kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang mendukakan hati Tuhan. Dan pada saatnya sesuai waktu Tuhan, maka Tuhan menggantikan penderitaan mereka dengan kesembuhan total yang penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan memerintahkan malaikatnya sendiri membunuh 185.000 orang dalam perkemahan Raja Asyur. Apakah dia panglima? Apakah dia pahlawan? Apakah dia prajurit? Semua dibunuh. Bahkan Raja Asyur juga mati, dibunuh oleh anaknya sendiri. Saudara bangsa Maluku yang berbahagia, inilah suatu bukti dan wujud nyata penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam sejarah perjalanan dan perjuangan bangsa Israel Yahuda dalam negeri mereka yang penuh limpah susu dan madu. Di samping banyak lagi yang lain yang Tuhan tunjukkan bagi mereka. Mungkin orang akan bilang, ya itu kan Israel, itu bukan Maluku, itu bukan Ketong dan sebagainya. Tetapi beta mau bilang para saudara dong semua bahwa Ketong juga terhisap dalam firman ini. Semua hamba Tuhan asal Maluku, semua pemimpin atau petinggi sekuler asal Maluku, siapapun adanya dia, semua rakyat asli Maluku bersatu padu, berteriak minta pertolongan Tuhan, dan berbalik dari jalannya yang fasik, maka Ketong akan lihat bagaimana Hua dalam Tuhan Yesus bekerja untuk pemulihan Maluku. Dahsyat saudara, bukan mimpi saudara, tetapi wujud nyata pengandalan akan Tuhan. Sesuai dengan apa yang tertera dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 dan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa tanah yang ale dong pijak sekarang ini, yang daripadanya ale dong bekerja, ale dong makan, yang daripadanya ale dong menikmati hasil-hasilnya,
adalah tanah air Republik Maluku Selatan tercinta. Belum pernah ada sejengkal pun tanah Republik Indonesia RI 17 Agustus 1945 di dalam bumi Maluku. Sejak dahulu kala Maluku adalah Maluku. Dan waktu penjajah Belanda menjajah Maluku, pada saat itu Maluku adalah negara yang bebas dan merdeka. Demikian pula pada saat RI memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Maluku berada dalam wilayah kekuasaan dan kepemerintahannya sendiri, yaitu Dewan Maluku Selatan, di mana Maluku adalah merupakan daerah otonom dari wilayah kerajaan Belanda. Ini adalah fakta yang benar dan tidak dapat dibantah oleh siapapun. Dan untuk itu, melalui kesempatan ini, beta peringatkan kepada semua unsur kepemimpinan asal Maluku, siapapun dia, supaya berkiblatlah kepada kebenaran. Mazmur 126 ini berlaku bagi semua orang, bagi semua suku bangsa, bagi semua bangsa dan bahasa yang percaya dan menaruh harapannya pada Tuhan, yang selalu mengandalkan perbuatan Tuhan siang maupun malam. Ketong perlu dihajar dengan keras supaya ketong mengenal diri ketong, supaya ketong bisa dengar-dengaran, supaya ketong takut akan Tuhan dan hormat akan raja atau hormat akan pemimpin. Kunci keberhasilan atau kesuksesan adalah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan adalah hikmat dan akal budi. Ayub 28 ayat 28, Mazmur 111 ayat 10, dan Amsal 9 ayat 10. Sadar ataupun tidak, maka apa yang sementara terjadi per ketong adalah seperti periuk di tangan tukang periuk. Yesaya 30 ayat 14, Yesaya 64 ayat 8, dan Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara bangsa beta, Saki Lawang dibentuk menjadi periuk yang sesuai dengan kehendak tukang periuk. Ketong sama dengan tanah yang harus diinjak-injak sampai jadi lombo, harus diramas-ramas sampai jadi halus, kemudian diadon dan dibentuk jadi sempe, jadi ceret, jadi belanga, atau jadi perabot rumah tangga yang bagus dan berguna. Kalau dulu Indonesia ajar ketong perpancuri, sekarang sembole lai. Kalau dulu dong ajar ketong korupsi, sekarang sembole lai. Kalau dulu dong suruh ketong lente, sekarang sembole lai. Dan macam-macam kecurangan lainnya yang Tuhan benci. Kalau dulu katong suka melakukan semua perkara yang tete manis tersuka, maka sekarang ketong harus berusaha untuk melakukan yang menyenangkan hati tete manis. Tuhan Yesus sementara membentuk beta dan ale dong semua anak bangsa Alef Uru, supaya apabila ketong masuk negeri pemulihan, maka ketong taruh dan jalankan nama Tuhan di atas segala-galanya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saudara dong semua yang beta cintai, memangnya Tuhan bicara main-main lewat firman-Nya? Memangnya firman ini hanya isapan jempol Tuhan Yesus saja? Kenapa sampai sekarang ketong berjuang untuk sebuah kebenaran yang adalah hak ketong, mar sepertinya Tuhan tidak mendengar? Memangnya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong Ale dan beta? Dan lain-lain sebagainya. Tetapi semua ini justru adalah karena sesuai dengan apa yang terhisap dalam kebenaran firman Tuhan melalui Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 21, yaitu dosa ketong semua, ketidakdengar-dengaran ketong semua, ketegaran tengkuk ketong semua. Saudara beta masih ingat beta pun papa dan atau beta pun orang tetua Alef Uru, cerita tentang bagaimana kesetiaan orang Maluku, bagaimana kejujuran orang Maluku, bagaimana keberanian orang Maluku, bagaimana kehidupan saudara orang Maluku yang begitu manis, bagaimana tatanan kehidupan orang Maluku yang takut akan Tuhan dan hormat akan raja, bagaimana kehidupan pela dan gandong yang begitu indah, dan lain-lain sebagainya. Mar sekarang semua itu sudah sangat bobrok
selama ketong berada dalam tangan penjajah dan penindas NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau neokolonialisme Republik Indonesia. Katong su iko dong pun cara-cara yang najis di mata tete manis, pancuri ya katong, korupsi ya katong, parlente ya katong, semua bentuk permainan kotor ya katong. Oleh dan sebab itu, maka katong harus menanggung akibat semua perbuatan ketong yang kotor di mata tete manis. Ketong harus dibentuk kembali seperti semula, dan itu memang sakit. Mau atau tidak mau, ketong harus terima untuk dibentuk menjadi manusia-manusia alef uru yang telah dilahirkan kembali. Memang tidak ada yang sempurna, bahkan seorang pun tidak. Namun dalam banyak hal, ketong harus berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Ketong mau selalu cepat, karena terlalu menderita, karena terlalu sengsara, karena terlalu sakit hati. Sampai-sampai ketong bisa bilang begini, itu antua di sana dong bikin apa? Antua bikin apa di sana? Kok sampai sekarang balong-balong lain? Tete manis mengkali susah dengar ketong lain. Simon saya selalu parenta ketong bikin ini dan itu. Marco balong-balong lain. Dan macam-macam lagi yang lain. Itulah manusia mau cepat, seng mau lelah hati, seng tahan antua pun waktu.